Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyatan alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kepada Allah. Hari-hari yang kita lewati insyaallah adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan. Kenapa kita mungkin sebahagian memaksakan diri untuk melakukan ketaatan? Karena mungkin sebelumnya belum terlatih. Misalnya seperti sholat subuh berjamaah di masjid, kalau belum terlatih kita paksakan diri kita. Kenapa misalnya kita merasa memaksakan diri untuk sholat berjamaah 5 waktu? Karena memang istiqomah itu berat. Sekali mencoba memulai ketaatan itu mudah, tapi memastikannya dia terus berkelanjutan, nah itu berat. Makanya wajar Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tolong berikan saya nasihat tentang agama Islam ini yang setelah engkau sampaikan saya nggak akan bertanya lagi. Cukup engkau saja ya Rasul. Lalu kata Rasul SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman dengan Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dalam iman itu. Hadisnya pendek. Dalam teori ilmu hadis dikatakan ini kategorinya jawami'ul kalim. Hadisnya singkat, padat, tapi maknanya dalam. Kalau yang dimaksud oleh Rasul itu adalah sekedar beriman dalam ucapan, ya, semua orang bisa. Tidak perlu juga dikatakan oleh Rasul tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kalian. Itu membuktikan bahwa iman itu harus dilafazkan dengan lidah, ya, tasdiqun bil lisan, dibenarkan oleh hati, tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amal bil arkan. Ya, tasdiq bil qalb dari hati. Kita bersyahadat itu dari hati. Apa bedanya orang yang sudah mukallaf dewasa seperti kita ini bersyahadat dengan anak-anak? Jangan karena SMP, anak SD, anak TK aja bisa bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah dia bagi dia. TK Anda bisa bersyahadat. Tapi kalau seandainya hanya sekedar ucapan lisan, tidak dari hati, apalagi kata Rasulullah bil arkan, dibuktikan dengan amal, dengan anggota tubuh. Disinilah persoalannya. Kenapa orang, ya, sebagian besar berat bagi dia untuk mengucapkan syahadat? Atau seperti orang-orang kafir Quraisy dulu misalnya. Apakah orang-orang kafir Quraisy tidak paham dengan syahadat? Sangat paham. Apa konsekuensi syahadat? Mereka sangat paham. Konsekuensi bersyahadat itu harus tunduk, harus patuh, taat kepada Allah. Harus tunduk, harus patuh, harus meneladani Rasulullah SAW. Tidak ada lagi orang hebat, tidak lagi pejabat, tidak lagi orang kaya. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya adalah amal masing-masing. Bukti imannya adalah amal masing-masing. Oleh karena itu sekalian, maka andai kita merasa terpaksa atau memaksakan diri untuk melakukan ketaatan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kadang berbuat baik itu harus dipaksa, karena kita belum terlatih. Yang kedua alasannya, kita ini
Ketika umur panjang bukan semakin muda. Umur kita ini panjang semakin mendekati kematian. Kecuali kita nggak percaya dengan kematian, ada apa-apa, kita berlalai-lalai. Tapi kalau kita meyakini adanya kematian, meyakini adanya azab kubur, meyakini adanya hisab, timbangan amal, adanya surga neraka, adanya pembalasan di akhirat, tidak ada pilihan lain. Andai mungkin dulu kita lalai, andai mungkin dulu kita jahil atau bodoh, usia yang tersisa ini tidak apa-apa, kita memaksakan diri untuk melakukan ketaatan. Sebagai bukti iman kita, sebagai bukti kita memang menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sebanyak-banyak bekal dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena kita sekali sebulan atau sekali 2 bulan membahas tentang akhlak dan ini adalah turunan dari takwa, malam ini kita bahas hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bicarakan tentang akhlak, yaitu akhlak mani. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Umar al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya, kata Rasulullah SAW, ada pengetahuan, pemahaman yang itu diketahui dari nabi-nabi sebelumnya juga. Artinya bukan Rasul saja, bukan Nabi Muhammad saja. Ungkapan kalimat yang harus dipahami oleh kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Apa definisi malu? Semua kita sangat paham. Kenapa? Karena kalimat itu sudah familiar, sudah populer. Ya. Tidak mau melakukan sesuatu. Kenapa? Malu. Tidak mau melakukan sesuatu karena malu. Tapi mau melakukan apa saja karena tidak ada rasa malu. Saya sudah mikir apalah kira-kira padanan, ya, sinonimnya atau persamaan. Persamaan kalimat malu ini. Nyalah jadi bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Melayu. Semua orang malu. Apa malu? Ketika tidak mau melakukan sesuatu karena rasa sungkan atau takut divonis atau disalahkan, atau hari ini dikatakan oleh anak-anak kita, anak-anak milenial, anak muda, tidak mau dibully, takut dibully. Nah, maka dia tidak mau mengerjakan atau malu mengerjakan. Sementara Rasulullah SAW hadis yang lain juga mengatakan al-haya'u minal iman. Iman ini punya 70 cabang. Paling tingginya a'la la ilaha illallah. Paling tingginya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, membuang duri yang ada di jalan itu, yang ada di tengah jalan, duri kah, paku kah, jauh kah, kaca kah, yang akan menyebabkan orang celaka, lalu kita buang ke pinggir. Itu juga ada cabang dari iman. Kita bersedekah juga ada dari iman. Kenapa? Karena itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Lalu juga disebutkan wal haya'u minal iman. Malu juga bagian dari iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita masih ragu apa
definisi malu? Nah, kita cari apa padanannya. Nah, paling tidak kalimatnya itu tidak mau atau tertahan diri kita untuk melakukan sesuatu karena khawatir dianggap itu adalah pelanggaran atau khawatir nanti merugikan orang lain. Nah, kalau itu definisi sederhananya, maka tidak ada istilah malu dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Karena malu ini kaitannya adalah kalau melanggar aturan Allah atau berbuat maksiat. Nah, hari ini banyak kita dengar, bukan dari anak-anak kita saja, kita orang dewasa pun kadang begitu. Kamu saja sembahyang ya, malu kamu selama tidak pernah saja ya. Berarti salah dalam menempatkan makna kalimat malu. Bahwa kita selama ini tidak pernah ke masjid, itu bukan menjadi penghalang buat kita untuk melakukan ketaatan. Kok ada badalah orang yang menanya, tumben latih buat masjid, lainnya mati ya. Orang mau bilang apa saja tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah ketaatan. Yang tidak boleh itu adalah ya, kita merasa malu. Sekali lagi, yang tidak boleh itu adalah kita merasa malu untuk melakukan ketaatan. Yang seharusnya kita menghadirkan rasa malu kalau berbuat maksiat, kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau iman kita menurun, atau iman kita hilang, terkikis, habis, ada apa? Tapi kalau kita ingin membuktikan iman, ya, maka pilihannya adalah mungkin di awal-awal kita memaksakan diri untuk melakukan ketaatan. Nah, contohnya tadi, 8 tahun tak nampak dalam pintu masjid, atau tidak sempat kita pergi ke masjid. Nah, kan tidak mesti kita menunggu datangnya Ramadan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau saja malah ada bisolah, tunggu bulan puasa sajalah. Ya kalau ingat bulan puasa kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita salah dalam menggunakan ungkapan malu ini sehingga menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena malu yang dibolehkan itu adalah kalau berbuat maksiat. Tapi malu untuk melakukan ketaatan adalah penempatan istilah ungkapan malu yang salah. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia. Dalam beberapa hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, malu kalau seandainya ditempatkan pada posisi yang benar, itu tadi malu berbuat maksiat, bukan malu melakukan ketaatan, ya. Tapi kalau malu itu kita posisikan pada tempatnya yang pas, itu malu berbuat maksiat, maka pasti akan mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Kalau kita pas dalam menempatkan diri kita, menghadirkan rasa malu untuk berbuat maksiat, pasti ujungnya adalah kebaikan. Nah, ini bisa kita buktikan. Kita merasa malu untuk mengambil hak orang lain. Itu bukan hak kita, malu kita mengambilnya. Mungkin waktu itu berefek kepada kita, seharusnya kita bisa makan, tertahan kita untuk makan. Kenapa? Karena kita malu untuk mengambil yang bukan hak kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu adalah sebuah ketaatan, pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud dari hadis Rasul, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Orang kalau merasa malu untuk berbuat maksiat, pasti akan mendatangkan kebaikan. Malu dia membuka auratnya. Misalnya anak gadis kita di rumah, dia sedang tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat. Datang temannya, lawan jenisnya. Karena dia merasa malu,
lalu dia masuk dalam kamar, dia tutup dulu, dia pakai dulu jilbabnya. Hadirnya rasa malu itu pasti berujung datangkan kebaikan. Tapi kalau dia tidak merasa malu, maka pasti auratnya terbuka, pasti ujungnya maksiat atau dosa. Nah, itu maksud dari hadis Rasul, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kalau kita benar dalam menempatkan posisi malu, maka pasti dia akan mendatangkan kebaikan. Dalam Al-Quran dijelaskan cerita anak Nabi Musa alaihissalam. Anak Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Nabi Syuaib memerintahkan kepada anaknya untuk memanggil Nabi Musa. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ke Madian. Lalu dia menolong dua anak perempuan Nabi Syuaib. Lalu diperintah oleh Nabi Syuaib untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumahnya. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatamsi 'alal istihya." Ini cerita bukan cerita 1 tahun yang lalu, tapi ratusan tahun yang lalu. Anak dari Nabi Syuaib ini memberitahu kepada Nabi Musa, dia dipanggil oleh ayahnya. Lalu tamshi 'ala istihya, dia berjalan dengan rasa malu. Kenapa dia merasa malu berjalan berdua? Karena ini orang asing, belum dikenal sebelumnya. Yang kedua, mereka sudah sama-sama balik berakal, sudah mukallaf. Maka yang ada dalam hati seorang perempuan ini adalah rasa malu. Fatamsi 'ala istihya, dia berjalan dengan rasa malu. Dalam ayat yang panjang dikatakan awalnya perempuan ini yang di depan. Nabi Musa minta biar dia yang di depan, tapi nanti dikasih arah saja, apakah belok kanan atau belok kiri. Artinya Pak, Nabi Musa ada rasa malu, perempuan juga ada rasa malu. Kelanjutan ayat apa? Ternyata Allah berikan takdirnya Nabi Syuaib menikahkan anaknya dengan Nabi Musa ini. Berarti yang kebaikan. Jadi terbukti bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan memberikan sesuatu kecuali adalah kebaikan. Dalam ayat ini dikatakan oleh Muslim, al-haya'u khairu kullah. Hadis yang berbeda, maknanya sama. Malu itu insya Allah adalah kebaikan. Tapi dengan syarat malu yang kita maksud oleh Allah dan Rasulnya adalah malu berbuat maksiat, bukan malu melakukan ketaatan. Kalau malu melakukan ketaatan pasti berujung kita rugi. Kita akan rugi. Ada peluang untuk sholat berjamaah, lalu kita ke masjid, kita yang rugi, tidak dapat pahala berjamaah. Ada buka puasa bersama, lalu kita datang, ya nggak dapat kita berbuka kan? Nah, ada orang mengasih sedekah, lalu kita menerima, ya nggak dapat kita sedekah. Nah, jadi penempatan malu yang benar adalah kalau seandainya berujung kepada kemaksiatan. Yang kedua tadi saya sampaikan di awal, malu adalah cabang dari iman. Iman itu cabang yang 70. Ada orang yang katakan lebih dari 60. Fa'afdaluha qawla ilaha illallah, paling tingginya adalah la ilaha illallah, dan wa'adnaha al-haya'u minal iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, suka mencintai orang yang punya sifat malu. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah azza wa jalla hayyin sitr yuhibbul haya wa sitr fa idza tasala ahadukum falyastatir. Allah itu punya sifat maha pemalu, maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup dirinya, memakai basahan. Nah, kalau kita berbicara fikih, apa hukumnya mandi di kamar mandi kita tidak ada basahan? Lanjut saja, apa hukum? Secara fikih boleh saja. Kenapa? Karena aurat kita terbuka, tidak ada orang yang melihat. Secara fikih. Tapi kalau kita berbicara tentang akhlak,
Nah, memang orang tidak ada melihat karena di kamar itu tertutup kan, kamar mandi tertutup. Tapi Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Yang kedua, Allah Maha pemalu. Maka berbicara tentang akhlak, berbicara tentang adab, tetap saja idealnya walaupun kita mandi di kamar mandi kita tertutup, jauh lebih afdal, lebih baik, bagian dari akhlak kita memakai basah. Nah, ini bukti bahwa akhlak perilaku itu mesti dihadirkan, bukan sekedar pendekatan fikih saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu pembahasan kita sebelumnya, ya, kalau kita bicara fikih dia hanya bicara syarat dan rukun, ya. Makanya sebagian orang mengatakan fikih itu kering, fikih itu gersang gitu. Ya betul, fikih itu dia hanya bicara syarat dan rukun. Dia tidak berbicara tentang adab, dia tidak berbicara tentang zuk rasa. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang akhlak, nah ini salah satunya adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita mandi di kamar mandi kita tertutup, pertama rumah kita sudah tertutup, yang kedua kamar mandi kita juga sudah tertutup, tapi Allah Maha melihat. Allah Maha punya sifat Maha pemalu. Nah, tentu jauh lebih bagus adabnya adalah kita mandi tetap menutup aurat atau memakai basahan. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, malu ternyata juga adalah sifat para malaikat. Nah, malu ternyata juga adalah sifat malaikat. Padahal malaikat ini tidak punya hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa malu itu adalah sifat terpuji. Malu itu sifat yang mulia. Maka wajar Allah ataupun Rasulnya mengaitkannya dengan iman. Ya. Wajar Rasulullah SAW mengaitkan sifat terpuji atau sifat yang mulia ini bagian dari iman. Ada yang kelima, ya, ini bagian dari indikator keislaman kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa khalqal Islam al-haya. Setiap agama itu pasti mengajarkan tentang akhlak, budi pekerti, perilaku, adab. Nah, jadi jangankan agama-agama samawi seperti Nasrani ataupun Yahudi, agama-agama bumi pun Buddha, Hindu dan lainnya itu pasti mengajarkan tentang akhlak budi pekerti, pasti mengajarkan tentang sifat-sifat yang mulia. Sebagai bukti keagamaannya, sebagai bukti orang tersebut dikatakan orang yang religius atau orang beragama. Nah, kata Rasulullah SAW, wa khalqal Islam al-haya, dan akhlaknya Islam adalah malu. Nah, jadi kalau kita mengaku sebagai muslim bersyahadat, alhamdulillah. Kalau kita mengaku sebagai muslim, kita sholat 5 waktu, alhamdulillah. Itu adalah bukti iman, kemudian ibadah. Dalam urusan akhlak, salah satunya adalah adanya rasa malu. Nah, kita di Minangkabau juga mengajarkan begitu. Kalau adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah, maka kita orang Minangkabau harus ada rasa malu. Nah, tapi dalam kesehariannya, dalam perbuatannya juga dikatakan hilang gali dan gali tiak kan. Nah, malu pun juga bisa hilang kalau seandainya sudah dikerjakan berulang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita khilaf atau lalai, itu satu hal yang wajar, ya. Kita misalnya berbuat maksiat, satu hal yang wajar. Tapi kalau rasa malu itu tidak ada sama sekali, mungkin penyebabnya maksiat itu sudah berulang-ulang dia kerjakan. Misalnya anak-anak, karena dia masih anak-anak, malu dia merokok di depan orang tuanya. Tapi sekali dua kali mungkin ada rasa malu atau sungkan atau takut. Tapi kalau berulang-ulang sudah dia anggap biasa-biasa saja. Nah, di masyarakat pun juga begitu. Mungkin seseorang di awal-awal hati nuraninya itu mengatakan yang dia kerjakan itu salah.
Makanya dia kerjakan dulu sembunyi-sembunyi, ya. Dia kerjakan dulu diam-diam di tempat yang sepi. Kenapa dikerjakan diam-diam di tempat yang sepi? Saya tersembunyi, malu nanti diketahui oleh orang. Nah, contoh kayak bulan puasa kan, makan di siang hari. Dia mengaku sebagai muslim, dia sudah dewasa, pasti dia sungkan, malu untuk makan secara terbuka di tempat orang ramai. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali sudah dilakukan begitu, hari Kamis, kali mulai besok, hilang rasa malunya, tidak ada lagi rasa bersalah. Ini yang mesti kita berhati-hati, bahwa kita khilaf atau lalai itu manusiawi. Tapi kekhilafan atau kelalaian berbuat maksiat itu jangan sampai berlarut-larut. Sebab kalau dia berulang-ulang, nanti pada ujungnya mengikis rasa malu untuk berbuat maksiat. Kalau sudah hilang rasa malu untuk berbuat maksiat, maka kecil awak sawah dan pembatang lagi. Sama datang saja. Orang azan, jangankan dia akan menuju masjid atau mushola, orang azan hanya pada apa saja, bantu suara musik sebagainya. Tapi kalau ada rasa malunya, minimal andai dia tidak akan ke masjid mushola, minimal berarti sebentar cerita dulu orang azan. Berarti masih ada rasa malu kan? Rasa malu untuk melakukan urusan dunia padahal azan sudah berkumandang. Tapi kalau itu juga tidak ada, maka sudah tidak ada lagi halal haram. Maka wajarlah muncul hadis Rasul yang pertama tadi, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Orang kalau sudah hilang rasa malunya, pasti ujungnya merdeka, bebas. Dia bisa berbuat apa saja. Tidak ada bagi dia halal haram, tidak ada bagi dia pembatal, sama saja saja. Orang mungkin awalnya mencuri, mengambil barang orang lain karena darurat, karena terpaksa, tidak ada yang dimakan lain. Orang bersedekah tidak ada, tamassunya mencuri, mengambil hak orang lain. Walaupun dia terpaksa mencuri karena darurat, tapi hati nuraninya tidak bisa dia bantah. Maka apa? Mungkin karena takut nanti diberi dapat sanksi, atau paling tidak juga ada rasa malu untuk mencuri itu. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Sekali, dua kali, mungkin mulai kurang rasa malunya, mungkin mulai kurang rasa takutnya, sudah ada keberanian sedikit. Yang ketiga, ada pula yang membacking, ada pula yang mensupport. Tambah semangat, tambah berani dia. Tapi tambah berani berbuat maksiat, rasa malunya semakin berkurang, terkikis. Nanti ujungnya apa? Kalau misalnya awalnya mungkin mencuri sebungkus nasi untuk kebutuhan hidupnya, mungkin besok berubah lagi mencuri ayam lagi, setelah mencuri ayam mungkin mencuri motor lagi, setelah mencuri motor mungkin mencuri mobil lagi. Bertambah dalam tanda petik skill, keahliannya untuk mengambil hak orang lain, berbuat maksiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan heran juga kita orang boleh tiap sebantah masuk penjara. Indah tu sadar-sadar. Bukan masalah tidak sadar-sadar, rasa malunya telah hilang. Rasa malu melanggar aturan itu yang sudah hilang. Rasa malu melanggar berbuat maksiat itu yang sudah hilang. Makanya apa? Tidak ada masalah buat dia. Kau bolak-balik masuk penjara, ada masalah. Kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah SAW, karena iman, karena malu itu adalah bagian dari iman, maka sesungguhnya rasa malu itu bisa mencegah orang untuk berbuat maksiat. Dan itulah yang benar. Ya, sebagai di awal tadi, kalau orang malu berbuat maksiat itu betul. Tapi kalau malu berbuat kebaikan itu salah. Karena sesungguhnya malu itu seharusnya menghalangi orang untuk melakukan kemaksiatan. Maka kebalikannya, jangan sampai muncul rasa malu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Ya kalau gini malu baru. Oh masih muda, oh masih kue, masa kata bagawa. Salah itu. Seharusnya kita lakukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati. Harus menyegerakan melakukan kebaikan. Jangan terhambat, terganjal oleh rasa malu yang salah. Karena rasa malu yang benar mendorong orang untuk menyegerakan melakukan kebaikan, beristighfar mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kata Rasulullah SAW, malu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal haya' minal jafa' wal jafa'u fin nar. Malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau ada rasa malu berbuat maksiat, itu adalah tanda kita beriman, dan iman itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Wal bada'u, kata-kata kotor, itu adalah bagian dari hilangnya rasa iman. Wal bada', kata-kata kotor. Jadi kalau ada orang mengeluarkan kata-kata kotor, berarti imannya turun, imannya hilang. Dan ketika imannya turun atau imannya berkurang, berarti dia berbuat maksiat. Makanya kalau ditanya, Bang ada lihat kalimat yang keluar dari mulut kita ini kalimat-kalimat kotor. Dalam bahasa Arab, kalimat yang menakiri dan jorok. Kenapa? Karena seorang mukmin itu yang keluar dari mulutnya ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Andai dia tidak bisa mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang baik, minimal dia diam. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam bahasa lain, aw liyasmut. Kalau kita membuktikan, kita mengakui kita beriman dengan Allah, dengan hari akhir, buktikan. Apa buktinya? Falyaqul khairan aw liyasmut. Yang keluar dari mulut kita itu seharusnya adalah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih bagus diam. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Ada penelitian. Penelitiannya katanya di Jepang, air saja makhluk Allah, air bukan manusia, air saja kalau diperdengarkan kepada dia air yang ini, air yang putih ini, kalau diperdengarkan kepada air yang putih ini kata-kata yang baik, kata-kata positif, molekul-molekulnya menjadi bagus. Tapi kalau yang diperdengarkan kepadanya adalah kata-kata yang kotor, molekul-molekulnya jadi rusak. Itu air. Apalagi manusia. Nah, makanya dalam syariat Islam disunnahkan kenapa kita berzikir, kenapa kita berdoa, kenapa kita baca maksurat, kenapa kalau misalnya kita meruqyah adalah ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang maksud. Kenapa? Karena dia memberikan efek positif. Nah, salah satu efek positifnya apa? Jiwa kita menjadi tenang. Kalau ada orang yang sakit di ruqyah, gangguan jin atau gangguan sihir, nah sihir atau jinnya bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tidak siap, tidak sanggup mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa yang maksud. Orang yang jauh dari ketaatan pasti yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor, kata-kata negatif. Secara ilmu psikologi pun hari ini, ilmu terapan, anak-anak kita juga harus mendengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Nah, kalau ada anak-anak, misalnya 3-5 tahun, dia akan merekam. Kalau dikecil, bodoh, buyang bingung, kalimatnya terekam. Ya bodoh, ya bodoh, ya bodoh, ya bodoh, ya bodoh. Nah, itu jadi bodoh. Kenapa? Karena dalam Islam nama
Apa arti sebuah doa? Nah, itu ungkapan tidak benar. Kalau dalam agama kita, nama itu adalah doa. Maka sunnahnya apa? Berilah nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Jangan asal diberi nama. Dan kalau namanya sudah baik, panggil dengan nama yang baik itu. Siapa namanya? Abdul Halim, hamba yang santun. Dan bagus tuh. Panggil si Halim. Jangan dirubah dengan Alim. Kenapa kalau dirubah dengan Alim? Alim itu pedih. Walahum azabun alim. Bagi mereka kata Allah azab yang pedih. Namanya adalah hamba yang santun. Abdul Halim, hamba yang santun. Berarti panggilnya Halim. Jangan dihilangkan hana. Cuma kita di Minang ini kenal nama yang bagus dan dipotong-potong, dipedek-pedek, berubah maknanya ya. Padahal itu adalah ungkapan yang bagus, yang positif. Nah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau tidak mungkin keluar ungkapan yang baik, auliyasmut kata Rasulullah SAW, atau diam. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ini pengaruh HP, pengaruh tontonan. Susah kita ya memelihara, mendidik, mengawal anak-anak kita agar hanya mendengar kata-kata yang baik saja. Kita bisa di rumah sehari-hari ayah, ibunya, abangnya, kakaknya bisa kita paksa mereka hanya mengeluarkan kata-kata yang santun saja, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata yang halus. Sampai di sekolah, keluar kata-kata yang kotor. Bukan dia, tapi temannya, tapi terdengar juga oleh dia. Karena berulang-ulang, mungkin hilang rasa malu. Begitu juga dalam berpakaian. Kalau anak-anak wajar, dia tidak tahu mana yang aurat. Tapi kalau sudah balik berakal, sudah mukallaf, sudah tahu dia mana yang aurat, mana yang boleh nampak oleh orang lain, mana yang harus ditutup. Hari ini menjadi susah, menjadi sulit. Kenapa? Karena kadang mungkin dalam borabah ayah ibunya tidak mencontohkan. Kapan kita boleh membuka aurat suami istri? Jadi kamar kita. Tapi kalau anak-anak kita sudah berusia 7 tahun, sudah berusia 10 tahun, apalagi 15-18 tahun, sama saja pakaian kita dengan mereka, itulah jadi masalah. Bisa kita mengawal anak-anak kita di rumah atau di sekolah, di pasar, di jalan. Mohon maaf misalnya hari ini, sekali kita melihat ada rasa malu, laki-laki dewasa pakai celana pendek di atas lutut, kita anggap biasa. Kenapa? Karena kan aurat laki-laki ketika sholat kan lutut sampai pusat kan. Tapi cocokkah itu dengan adat budaya kita? Dulu kita mengatakan tidak cocok. Kita mesti berpakaian yang rapi, tertutup aurat. Bahkan kalau ada acara keramaian, kita pastikan pakaiannya ini, pakaian datuk ini, pakaian bulu ini, pakaian ustaz ini, pakaian orang dewasa ini, pakaian nubalang ini, pakaian anak muda ini. Ada. Hari ini sudah susah, bercampur aduk. Inilah PR besar kita. Bagaimana menumbuhkan rasa malu sejak dini untuk anak-anak kita. Kalau kita akan berharap kepada pemerintah punya alasan, itu tanggung jawab orang tua masing-masing katanya. Kalau kita akan berharap kepada guru sekolah, anak-anak di sekolah cuma dari pagi jam 8 sampai jam 12 atau jam 2 katanya. Anak-anak lebih banyak di rumah katanya. Jadi jangan kita saling menunggu. Kita bertanggung jawab untuk anak istri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan anak istri kalian, selamatkan keluarga kita masing-masing. Bahwa ada orang mengatakan dulu itu ya ada di Minangkabau, sekarang udah bebas. Enggak. Kita punya komitmen agama kita. Ada Minangkabau atau tidak, dalam Islam dijelaskan
ini batasan aurat. Maka kalau terbuka aurat kita ada rasa malu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Rasulullah SAW, Nabi yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Para sahabat juga dijamin masuk surga. Utsman bin Affan salah satu sahabat yang juga dijamin masuk surga. Dalam riwayat sahih dikatakan Rasulullah SAW duduk bersama-sama para sahabat. Biasa-biasa saja, sama kayak kita hari ini. Ada yang bersila, ada yang bersimpuh. Lalu nampak betis kaki. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk dalam majlis Rasul, Rasul langsung menutupnya. Lalu ditanya oleh sahabat dia, Rasul, kenapa? Tadi ketika kami bersama Anda, Utsman belum datang, Anda tidak menutup betis kaki. Padahal Rasul laki-laki ya, betis bukan bagian dari aurat. Apa kata Rasulullah? Utsman adalah orang yang pemalu. Saya merasa malu kalau betis saya dilihat oleh orang yang pemalu. Coba kita lihat, kita ino-inoan ya, Rasul dan para sahabat. Nah, baru sekalian, oleh karena sekali lagi kita perlu mengembalikan adab akhlak yang sebenarnya sangat dasar. Bukti iman, ibadah, alhamdulillah sudah kita jalankan. Bukti iman, urusan akidah, keyakinan, insya Allah sudah selesai. Saya sangat yakin kita yang hadir hari ini tidak ada lagi berinteraksi dengan dukun, berinteraksi main jimat, main tahayul bidah khurafat. Saya sudah yakin itu sudah selesai. Ya, maka insya Allah iman kita dalam urusan akidah, alhamdulillah selesai. Dalam urusan ibadah, setiap waktu kita mempelajari fikih, bagaimana sholat kita khusyuk, bagaimana sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk seoptimal mungkin memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, yang ketiga ini akhlak. Bagaimana akhlak kita sehari-hari adalah akhlak yang Islami. Jujur sudah kita bahas, bersabar sudah kita bahas, istiqomah sudah kita bahas. Nah, hari ini kita membahas tentang sifat malu. Menghadirkan rasa malu berbuat maksiat, menghadirkan rasa sungkan, ya tidak nyaman kalau melakukan pelanggaran. Mungkin dalam ucapan, mungkin dalam penampilan, mungkin dalam perbuatan. Maka paling tidak inilah bukti keimanan kita dalam urusan akhlak, yang salah satunya adalah adanya rasa malu berbuat maksiat dalam ucapankah, dalam perbuatankah, atau dalam penampilan sehari-hari. Bisa deh. Bapak sekalian, kalau ada yang akan kita diskusikan, satu atau dua. Tapi kalau tidak kita cukupkan, ya. Ada yang ditanya? Ada dong ya. Malu di malam. Lima tak malu. Tak malu itu dirasa di jiwa, di perasaan. Tadi dia kan tambahnya dia tungkek mampu rapat. Ini menanggapi yang maya di berdepan. Itulah tungkek mampu rapat. Ya. Jadi malu itu bukan dengan akal sehat, ya, dengan logika. Oh, akal dah ada ya. Tapi malunya di sini, di hati. Kenapa? Karena akal nih, walaupun kita mengatakan akal sehat, ilmu kita ini terbatas. Menurut akal, logika pada bahan. Tapi kalau malu itu dihadirkan di hati, di perasaan, nah dia menghadirkan apa yang namakan dalam konteks hikmah, ya, arif, ya, kebijaksanaan. Minum dengan tangan kanan. Kalau malah beraja agama, kau berilah ibadah. Minum dengan tangan kiri. Kalau tidak beraja agama, biasa saja. Bedanya, awak minum dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, hilang tak rasa awet? Sama-sama hilang kan? Minum dengan tangan kanan, hilang juga rasa haus. Minum dengan tangan kiri, hilang juga rasa haus. Tapi kalau kita mempelajari
dia bernilai ibadah. Kita minum tanpa baca bismillah, kita minum pakai bismillah, sama-sama hilang hausnya. Tapi satu bernilai ibadah, satu hanya urusan kebutuhan pribadi manusia. Minum sambil berdiri, minum sambil berdiri dengan tangan kiri, minum sambil berdiri sambil jalan. Tidak ada masalah. Ya, ada beda sambil tagak, sambil duduk biasa sama. Menurut akal ya. Tapi kalau kita pelajari agama, oh ternyata ada adabnya. Karena kita orang dewasa, dilihat oleh anak-anak, malu kita minum sambil berdiri, sambil berjalan pakai tangan kiri. Malu pak, dicontoh beko di anak-anak. Nah, ada rasa malu. Tapi kalau tidak ada perasaan itu apa? Jadi tuki apa? Jadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang perlu latihan, memang perlu keistiqomahan, memang perlu dicontohkan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena mungkin saja, kayak beliau sampaikan tadi, mungkin saja di sekolah mungkin ada beberapa, mungkin saja di pemerintahan mungkin ada beberapa. Awalan di rumah, ayah ibunya dia satu orang mungkin ada beberapa. Kenapa? Karena agama ini bukan teori saja. Agama ini adalah ibadah, agama ini juga ada akhlak yang harus dipraktekkan, dicontohkan dan diteladankan kepada anak-anak. Allah